didirikan di Pantai Bondo, di mana dilakukannya kegiatan praktikum lapang mata kuliah Manajemen Aquakultur Payau dan Laut atau MAPL yang memberikan pengalaman mengenai kegiatan budidaya rumput laut. Pada kegiatan ini, mahasiswa mempelajari proses budidaya mulai dari pemilihan lokasi, metode penanaman, pemeliharaan, hingga proses panen rumput laut. Langkah awal dalam budidaya rumput laut adalah menentukan lokasi yang sesuai. Lokasi budidaya harus memiliki kualitas air yang baik, bebas dari pencemaran, aman dari sampah, serta jauh dari muara sungai agar perubahan kualitas air saat banjir dapat dihindari. Selain itu, lokasi juga harus aman dari jalur transportasi kapal dan aktivitas nelayan. Kedalaman ideal perairan berada pada titik terendah sekitaran 6 meter agar tetap aman saat kondisi pasang surut. Arus air yang mengalir secara bergantian juga penting untuk menjaga kebersihan rumput laut sehingga tidak mudah kotor maupun terserang jamur. Pada budidaya rumput laut terdapat beberapa metode penanaman, yaitu metode KJA, semi longline, dan longline. Metode longline menjadi metode yang paling cocok karena lebih efisien dalam penggunaan tenaga maupun biaya. Konstruksi budidaya menggunakan tali longline sepanjang 50 meter dengan jarak antar tali ris sekitaran 1 meter. Bibit rumput laut ini diikat pada tali dengan jarak antar tanaman sekitar 25 hingga 35 cm agar pertumbuhannya optimal. Dimasukkan, terus tinggal narik. Nah, ini udah nggak bisa lepas. Jarak ini antara 25 cm sampai 30 cm. Sebenarnya itu ada bibit lain nggak yang pernah dicoba? Terus putusin bibit buat tergantung kita mau nanamnya yang apa, musim-musiman, otodidak lah kata Pak Nanang tadi kan otodidak. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam budidaya rumput laut cukup sederhana, seperti pelampung dari botol plastik, timbangan, gunting, dan tali longline sebagai media utama penanaman. Ingin tahu botolnya satu untuk pelampung, dua biar para nelayan atau orang lain melihat itu ada rumput laut di sana. Perawatan dilakukan setiap 3 hari sekali dengan memantau kondisi kualitas air, lingkungan budidaya, serta kebersihan tali. Salah satu penyakit yang sering menyerang rumput laut adalah penyakit ice ash yang ditandai dengan munculnya bintik putih akibat kualitas air yang buruk. Selain itu, terdapat hama seperti ikan baronang dan kura-kura. Yang ice ash biasanya kita lakukan dengan cara pemotongan. Pakai gunting yang tajam atau cutter yang tajam, langsung kita potong biar tidak menyebar. Maka kita angkat dulu, kalau mau treatment seperti itu kita masukkan ke air tawar 5 menit saja. Tapi kan kalau kebutuhan khusus, masalahnya kalau duanya nggak mungkin kita lakukan di sini. Nah, untuk teknik mengguntingnya itu kira-kira ada tersendiri Masalahnya ntar kan kalau kita pilih bibitnya lagi yang muda. Dalam kondisi lingkungan yang baik, tunas rumput laut biasanya mulai muncul setelah 2 minggu pemeliharaan. Pada umur 25 hingga 30 hari, rumput laut dapat dipecah menjadi bibit baru untuk dikembangkan kembali. Panen kering yang layak untuk kebutuhan industri biasanya dilakukan pada umur 45 hari ke atas karena kualitas rumput laut lebih baik dan tidak mudah menyusut. Ini kalau udah kering kita langsung masukkan deh. Kalau dikeringkan dulu kita rugi. Terlalu ringan kita rugi kan. Nah ini jadi kalau udah musimnya harus kita masukkan, kita masukkan. Kalau jualan sendiri, kenapa Mama ada yang jualan untuk seperti ini? Soalnya kita kan petani kan harus cepat menjual karena apa, kebutuhan. Kita petani kan hidup lagi supaya cepat menjual. Gimana caranya kan, jadi masuknya ke pabrikan, ke pengepul, dan ke UMKM. Kalau ke UMKM sebagian besar warga sini belum pada bisa kelola. Nah,
Setelah mempelajari teknik budidaya rumput laut di Pantai Bondo, kegiatan praktikum lapang MAPL dilanjutkan ke Marine Science Technopark atau MSTP. Di lokasi ini, mahasiswa tuh mempelajari sistem budidaya udang faname dan udang windu yang dimana menerapkan sistem prinsip biosecurity, pengelolaan kualitas air, serta pengelolaan limbah untuk mendukung budidaya yang berkelanjutan. Tahap awal budidaya dimulai dengan persiapan media pemeliharaan. Air laut terlebih dahulu diambil dari perairan sekitar, kemudian ditampung pada kolam tandon untuk menjalani berbagai proses treatment dan sterilisasi sebelum digunakan pada kolam budidaya. MSTP memiliki berbagai fasilitas budidaya, diantaranya kolam bundar berdiameter 5 meter yang digunakan untuk pembesaran udang windu dan kolam bundar berdiameter 20 meter untuk pembesaran udang faname. Sebelum digunakan kembali, kolam dibersihkan dari sisa pemeliharaan sebelumnya. Setelah dibersihkan, kolam dijemur untuk membantu proses sterilisasi dan memutus siklus organisme yang berpotensi menjadi sumber penyakit. Air laut yang telah melalui proses penampungan kemudian dimasukkan ke dalam kolam budidaya. Sebelum digunakan, air kembali disterilisasi menggunakan kaporit dan bahan pendukung lainnya. Kincir air yang digunakan selama budidaya juga melalui proses sterilisasi terlebih dahulu. Kincir dioperasionalkan secara terus-menerus. Untuk membentuk lingkungan budidaya yang stabil, dilakukan penambahan sponin, dolomit, dan pupuk nanosilika. Selama masa persiapan, dilakukan upaya pencegahan pertumbuhan bakteri patogen, terutama bakteri Vibrio yang sering menjadi penyebab penyakit pada udang. Proses persiapan media budidaya berlangsung sekitar 2 minggu. Benur dapat dipelihara terlebih dahulu pada kolam pendederan dan nursery pond. Sistem ini dikenal sebagai metode two-step, yaitu pemeliharaan awal benur sebelum dipindahkan ke kolam pembesaran. Kepadatan pemeliharaan dapat mencapai 1000 ekor per meter kubik. Setelah memasuki fase pembesaran, udang dipelihara hingga mencapai ukuran panen. Pada tahap awal digunakan metode blend feeding sebagai strategi adaptasi pakan dan peningkatan pertumbuhan. Penerapan biosecurity dilakukan melalui pengelolaan tandon, sterilisasi air, pengawasan kualitas lingkungan budidaya, serta pengelolaan limbah menggunakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Melalui kegiatan praktikum lapang MAPL di Pantai Bondo dan MSTP, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung mengenai penerapan teknologi budidaya laut, mulai dari budidaya rumput laut hingga sistem budidaya udang berbasis biosecurity.